Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, kepada seluruh makhluk, kepada semua yang ada di langit dan di bumi. Allah yang telah menjamin rezeki kepada seluruh makhluknya. Dan sudah seharusnya bagi kita dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Di antara bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mempelajari agama ini, agama syariat yang mulia yang telah Allah turunkan ke permukaan bumi melalui perantaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, dan tidak ada satupun jalan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan telah diperintahkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada suatu keburukan yang membuat Allah murka melainkan semuanya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Perhatikanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat kita sebutkan secara makna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sangat lama. Ibadah yang sangat bagus, yang sangat betul-betul dihadirkan di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau meyakini dan hadir dalam hatinya untuk siapa ibadah itu dipersembahkan. Jadi memang betul-betul ibadah yang terindah, ibadah yang paling bagus. Begitu juga dengan rukuknya, tumakninahnya lama sekali, sujudnya. Dan bahkan Nabi SAW ketika bermunajat terisak-isak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dalam untayan doa-doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang membuat dia heran, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dosanya yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukannya di akhirat pun telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ya Rasulullah, bagaimana ibadah engkau wahai Rasulullah Nabiullah seperti ini? Sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pertanyaan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dijawab dengan iya. Bukankah engkau utusan Allah? Bukankah dosamu yang terlalu yang akan datang diampuni? Bukanlah begini? Dijawab iya semua, benar. Lalu di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengungkapkan bagaimana ibadah yang terindah, ibadah yang paling bagus yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala akuna abdan syakura. Tidaklah selayaknya bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Salah satu bukti seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memperbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang telah dijamin masuk surga, orang yang pertama kali di akhirat kelak yang akan membuka pintu surga, ibadahnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan sama sekali, yang tidak tahu ketentuan? Mungkin kita beribadah tetapi hati kita lalai. Mungkin kita ibadah, mungkin ikhlasnya sangatlah kurang dan jauh dari betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih ada riya yang terselubung yang di dalam hati kita, dan itu bisa kita rasakan ketika kita sholat. Perhatikan bagaimana pikiran kita pergi kemana. Apakah kita betul dengan gerakan sholat kita, atau fokus dengan bacaan sholat kita, atau pikiran kita telah menerawang kemana-mana. Dan sudah sewajibnya bagi kita memang untuk setiap saat, untuk senantiasa memperbaharui, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pintu jalan untuk menuju tersebut, pintu utamanya, gerbang utamanya adalah talabul ilm, belajar. Karena tidak akan mungkin seseorang meraih keikhlasan, meraih kekhusyukan, meraih indahnya ibadah, meraih kedermawan dan semua amalan, baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, kecuali dia sebelumnya mempelajarinya. Tidak mungkin seseorang mengetahui ibadah yang dia tidak mengetahui tuntunannya dari mana, asalnya dari mana. Atau mungkin dia ikut-ikutan, lihat orang mengerjakan ini, dia mengerjakan juga. Bukan seperti itu kita dituntut. Kita dituntut bukan untuk beramal tanpa dasar, akan tetapi kita dituntut bagaimana kita beramal itu memang sesuai dengan telah apa yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ketika awal wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, di mana ketika awalnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan karena baru pertama berjumpa dengan malaikat Jibril, malaikat yang besar yang menutupi ufuk, memiliki lebih 600 sayap, menggigil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana kisahnya di Badiul Wahyi. Imam Bukhari membawakan hadis ini. Nabi gemetaran, tidak bisa mengucapkannya sampai berkali-kali sampai dipeluk. Akhirnya Nabi SAW bisa menghafalnya. Dalam surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari al-'alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu, demi nama Rabbmu yang maha mulia, yang maha al-akram, yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan al-qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan, memberitahu manusia, mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Ayat ini dituntut bagi kita untuk belajar, karena tidak ada satupun dari Bani Adam yang lahir dalam keadaan langsung mengetahui. Semuanya sama-sama kita sama dilahirkan
dengan menangis tanpa pakaian, tanpa dikhitan, semuanya baik laki-laki dan perempuan semuanya sama ketika lahir, tidak mengetahui apa, yang tahunya menangis sampai pertumbuhan itu. Baru setelah itu kita dituntut bagaimana supaya mempelajari agama ini, dan tentu mengamalkannya juga tuntutan setelah kita mengetahuinya. Buah dari ilmu tersebut adalah mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bukti kecintaan seseorang umatnya kepada nabinya selain mengikuti bagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita menganggap baik, akan tetapi belum tentu itu baik dalam segi syariat. Belum tentu itu benar. Karena syaratnya ibadah itu, dan ini harus kita camkan dalam hati kita, bahwa syaratnya ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah hati dalam hati kita, dan ini ibadah hati ini yang paling berat. Yang paling berat itu ibadah hati, karena niat itu seling berbolak-balik. Awalnya kita niat begini di perjalanan, atau setelahnya dihembuskan oleh syaitan, jadi berubah niat kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati terhadap pemberian, karena hati-hati kita sebutkan 2024 ini ajang kita mendapat hadiah. 2024 ini ajang kita mendapat hadiah. Dan banyak sembako segala macamnya, hati-hati. Jangan sampai gara-gara pemberian kita pun tergoda. Dan ini kita singgung karena kebanyakan yang memberi bukan itu niatnya, kita terserah Allah yang ngasih, tetapi kita meyakini dengan pemberian tersebut bukan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan menginginkan suara. Itu sudah jelas, dan kita bukan urusan kita, karena kita ketika kita mempelajari agama ini, kita tidak disibukkan dengan fikih waqi', fikih nyata sekarang, salah satunya dengan perkembangan politik yang terjadi. Itu bukan urusan kita. Yang urusan kita sebagai talabul ilmi untuk senantiasa sebagaimana kita ucapkan di awal tadi, memperindah, memperbagus dan mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kelak. Bagaimana kita supaya tidak menyesal di akhirat kelak, maka perbaikilah selagi kita masih Allah beri kesempatan nikmat berupa hidup di permukaan bumi. Maka pergunakanlah itu semaksimal mungkin dengan pertolongan, mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan diri kita. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita. Sebagaimana salah satu zikir itu, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisana kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sekejap mata pun jangan kita mengandalkan diri kita. Harus kita gantungkan, harus kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu kita yakini semuanya dari Allah, Allah mempermudah kita beribadah kepadanya, mudah semuanya, ringan semuanya. Berjalan ke rumah-rumah Allah itu mudah, menghadiri majelis ilmu itu mudah, dan mempelajari, membaca kitab-kitab para ulama itu mudah. Haji dan umrah itu mudah, karena kita meyakini bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Biayanya sekian, kita tidak memikirkan, karena Allah yang telah mencukupkan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana pelajaran kita di pekan yang lalu, annallaha khalaqana wa razaqana wala tamruk hamala. Baik.
Kita masuki itu muqaddimah untuk memancing jiwa kita agar senantiasa mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca, mendengarkan kajian di media apapun. Sekarang dipermudah. Media, radio, televisi, di HP kita, carilah ceramah-ceramah agama. Dan di salah satu usaha kita adanya majelis ta'lim untuk istilahnya mempermudah kita mencas keimanan kita. Ibarat HP kalau sudah lowbat tidak berfungsi sama sekali, dan kita cas keimanan kita menghadiri majelis ilmu agar full bat lagi, agar keimanan kita full lagi, dan kita ingat selalu akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang wajib 5 kali salat itu minimal yang wajib. Mudah-mudahan Allah permudah juga kita dengan ibadah-ibadah yang sunat yang lain selain salat, sedekah, senyum, bertegur dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga itu menghiasi jiwa kita. Dan itulah salah satu tujuan kita beribadah, merubah cara ibadah kita, merubah kelakuan kita, akhlak kita, perangai kita menjadi akhlak yang mulia. Kita sebelum memasuki tambahan pelajaran kita singgung pelajaran kita di pekan yang lalu. Ya'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathatin hadhil masail wal amalu bihin. Bahwasanya sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah, orang muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan, untuk mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Dan di pekan yang lalu kita telah singgung, al-ula annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita, wa razaqana, yang telah memberi rizki kepada kita, wa lam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadanya, maksudnya kepada rasul yang diutus, yakni untuk akhir zaman, untuk umat akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat sesuai dengan persaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dakhalal jannah, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesudahan yang buruk di akhirat, dan neraka adalah tempat kembali yang paling buruk di akhirat kelak. Dan muallif membawakan dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wad dalilu qaulu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu rasul sebagai saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul, yaitu kepada Fir'aun Nabi Musa dan saudaranya Nabi Fir'aun, Nabi Harun. Astagfirullah. Wa asa Fir'aunur rasula fa akhadnahu akhzan wabila, dan Fir'aun tersebut telah bermaksiat, telah tidak mengikuti, tidak taat kepada Nabi Musa, kepada Rasul yang diutus, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kajian kita di pekan yang lalu, Senin yang lalu, sampai ke paragraf yang barusan kita baca. Dan mengenai tentang Allah yang telah menciptakan, ada yang tertinggal pembahasan yang sangat bagus, karena waktu
sangat terbatas di pekan yang lalu, yaitu ketika firman Allah Subhanahu wa taala, ada kita singgung yang lalu, am khuliqu ghairin sayin am humul khal, dalam surah At-Tur. Surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainus samawat. Supaya tidak terputar-putar dia, kita lihat ke mushaf ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini dia ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka telah diciptakan dari sesuatu atau mereka sendiri yang menciptakan? Jadi tidak ada yang menciptakan, dia sendiri yang menciptakan. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya mereka tidak meyakini tentang keyakinan mereka tersebut. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Dan apakah bagi mereka perbendaharaan dari Rabb mereka, atau mereka yang telah berkuasa? Seperti pertanyaan yang seolah-olah itu mengingkari. Tidak mungkin seseorang itu tercipta dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membawakan surat beberapa ayat tersebut di pekan lalu, kita lupa membawakan di tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, dan Imam Bukhari membawakan di dalam sahihnya di bagian kitab tafsir, bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia dalam keadaan musyrik. Lalu dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat ini dalam salatnya. Lalu ketika itu Jubair bin Mut'im, masuklah keimanan ke dalam jiwanya, seolah-olah jiwa saya melayang ke langit dengan bacaan Nabi SAW, dibacakan kepada beliau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bukan cuma Jubair bin Mut'im saja radhiyallahu anhu dan akhirnya beriman, dan itulah awal keimanan dari sahabat ini. Umar yang terkenal kerasnya ketika dia hendak menemui Nabi SAW dan mau membunuhnya. Lalu di pertengahan jalan, secara ringkas kita bawakan kisahnya, mau kemana, hendak kemana engkau wahai Umar? Mau begini-begini, mau membunuh Nabi SAW. Lalu dikabarkan bahwasanya adiknya Umar, adik perempuannya Umar dan iparnya telah beriman kepada Nabi SAW. Akhirnya berputar arah menuju ke rumah saudaranya bernama Fatimah juga. Lalu terdengar, saking marahnya, terdengar bagaimana keadaan Umar yang tegas, yang jangankan manusia, setan saja tidak berani berselisih dengan Umar. Ketika Umar lewat, ada setan pilih jalan yang lain. Begitulah Umar bin Khattab Al-Faruq, Amirul Mukminin adalah. Namun ketika dia mendengar dibacakan awalnya sebenarnya sudah ada di awal-awalnya sebenarnya sudah ada keimanan dalam hatinya, karena dia termasuk, Umar bin Khattab termasuk dalam salah satu di antara doa Nabi SAW agar Islam ini diperkuat, kalau tidak dengan Umar, kalau tidak dengan Abu Jahal. Tapi Allah memilih Umar, sehingga Umar dengan berkat doa Nabi SAW akhirnya memeluk agama Islam. Mendengar bacaan Al-Quran di rumah saudarinya, ketika itu membacakan surat Thaha, Inna anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak memberatkan. Lalu dengar-dengar, akhirnya jiwanya pun tidak bisa mendengar kalam Allah. Bayangkan, jangankan hati manusia, gunung saja hancur lebur dengan Al-Quran.
Hati mana yang tidak bisa luluh lantah, maksudnya terenyuh dengan bacaan Al-Quran? Karena hati kita lalai, hati kita penuh dengan maksiat, itu makanya hati kita tidak bisa menghadirkan meneteskan air mata ketika mendengar atau membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat akan kisah bagi kita ketika dia ingin dibacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendengar Al-Qur'an. Lalu Abdullah bin Mas'ud enggan, istilahnya malu, tidak mungkin saya membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Rasulullah, sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Lalu dibacalah surah An-Nisa sampai pada ayat ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah sesuatu umat didatangkan bagi mereka saksi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saksi dari seluruh umat itu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, istilahnya kata Abdullah bin Mas'ud, menangisnya itu bukan terisak-isak, akan tetapi mengucurkan air mata. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Begitu juga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Abu Bakar yang menggantikan Nabi SAW menjadi imam. Lalu ketika itu tidak disetujui oleh putri beliau As-Siddiqah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, karena kata Aisyah, dia adalah lelaki rajulun bakka, laki-laki yang menangis. Memang Abu Bakar kalau membaca Al-Quran itu menangis, mendengar Al-Quran itu menangis. Perhatikan ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bagaimana lembutnya hati mereka-mereka yang telah mendahului kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya mereka meneteskan air mata ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hati kita? Pernahkah kita ketika membaca, ketika kita sendirian atau ketika kita di salat malam meneteskan air mata? Pernahkah kita terenyuh, jiwa kita melayang seolah-olah mencapai langit ketujuh ketika kita mendengar bacaan imam? Masih kerasnya hati kita, dan itu disebabkan oleh dosa kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah membuat hati ini keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita, hamba-Nya yang senantiasa berdoa agar diampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita ke paragraf berikutnya, ats-tsaniyah. Untuk itu sebelum kita memulainya, kita meminta saudara kita, ada yang mau atau langsung saja kepada akhuna Fikri agar melanjutkan pelajaran kita yang ats-tsaniyah, yang kedua, yang wajib dipelajari. Baik.
yakfi. Yang kedua dulu kita bahas. Jadi yang pertama telah kita selesaikan di pekan yang lalu berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ats-tsaniyatu annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fil ibadati. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak redha. Allah Subhanahu wa taala tidak meredoi ketika mengibadahinya hambanya berbuat syirik dengannya. Allah tidak meredoi bahwasanya dia dipersekutukan ketika hambanya beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, meskipun itu malaikat yang terdekat. Makhluknya yang lain disembah meskipun itu malaikat yang terdekat al-muqarrabin, wala nabiyyun mursalun, meskipun itu nabi yang diutus. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah beribadah bersama Allah atau dengan sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik itu Yahudi atau Nasrani dari ahlul kitab, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan yang lain dengan ada gambar-gambar atau yang lainnya. Bahkan ada gambar yang kita saksikan di sekarang ini orang-orang Nasrani, dan itu memang sudah keluar dari millahnya Isa alaihissalam. Ketika mengangkat Isa alaihissalam, seharusnya itu Rasul Allah, hamba dan Rasul, diangkatnya derajatnya menjadi Tuhan atau menjadi anak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kemusyrikan. Itu adalah kemusyrikan. Begitu juga dengan Yahudi menjadikan Uzair putra Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah. Dan itu bentuk ghulu yang berlebihan kepada nabi yang diutus, rasul yang diutus. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meredhoinya, karena seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti syirik ini apa definisinya, insyaallah ada nanti di bagian ini, bagian tengahnya nanti akan kita bahas. Jadi kita tidak memperdalam dahulu bagaimana apa itu definisinya, bagaimana macam-macamnya, tidak. Akan tetapi kita cuma menyinggung bahwa yang kedua itu yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah adalah, dan mengamalkannya, bahwa tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada satu pun, sedikit pun, meskipun itu dalam bentuk debu riya, maka tidak boleh. Dan Allah itu tidak redha. Allah itu tidak redha, karena ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangatlah berat. Sangatlah berat. Kenapa kita katakan sangat berat? Karena balasannya adalah surga. Seseorang yang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikutkan yang lain, tanpa ada terbetik dalam niatnya, dalam hatinya itu keinginan dipuji oleh orang lain, keinginan disanjung oleh orang lain, keinginan yang lain segala macamnya agar orang tunduk atau segan kepadanya, maka itu harus dihilangkan. Kita tidak peduli dengan penilaian manusia terhadap kita. Kita tidak ingin sedikit pun apapun bentuk rasa dari makhluk, karena hak kita semuanya sama. Kewajiban kita semuanya sama, dan kita berlomba-lomba, semuanya kita yang hadir, baik yang mendengarkan dan yang berbicara, semua kita berlomba-lomba untuk menuju ampunan
dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mulia di dunia ini kecuali jelas nasnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi dan rasul jelas. Adapun bagi kita sama semuanya. Kita kadang taat, kadang bermaksiat, kadang kita rajin, kadang kita lalai. Kadang kalau hadir di majelis seperti ini seolah-olah kita sudah berada di yaumil mahsyar. Seolah-olah iman kita langsung naik, seolah-olah kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sahabat sekaliber Hanzalah ketika itu, ya Rasulullah. Lalu dia mengeluhkan bagaimana Hanzalah ketika dia mengeluhkan keimanannya apabila dia telah kembali kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya, atau dia kembali kepada pekerjaannya. Lalu dia awalnya bukan ke Nabi SAW, tetapi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Lalu dia mengeluhkan nafaqa Hanzalah, telah munafik Hanzalah. Lalu munafik ya, ini keraknya jahanam itu, enggak tanggung-tanggung munafik itu. Kenapa? Karena ketika saya berada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah keimanan itu, akhirat itu hadir dalam pikiran saya. Akan tetapi setelah saya kembali sibuk dengan istri dan anak-anak saya, sibuk dengan pekerjaan saya telah melupakan akhirat. Saya telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar mengatakan, apa yang engkau rasakan, begitu juga aku rasakan. Jadi Abu Bakar pun merasakan apa yang dirasakan oleh Hanzalah. Lalu berdoa, mari kita menuju Nabi SAW. Lalu datanglah mereka berdua mengeluhkan apa yang dirasakan oleh, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Kaget juga Nabi SAW. Ada apa? Lalu diceritakan sebagaimana disebutkan bahwa ketika saya hadir di majelismu ya Rasulullah, seolah-olah saya di akhirat itu berada di pikiran saya, akhirat itu nampak. Akan tetapi setelah saya kembali sibuk dengan keluarga saya dan pekerjaan saya, maka aku tidak ingat lagi. Seolah iman itu tidak seperti di majelis Rasulullah. Lalu Nabi SAW di akhir hadis itu mengatakan, ya Hanzalah, sa'atin. Wahai Hanzalah, sesaat. Maksudnya ada saatnya kita bersama istri dan keluarga, ada saatnya kita bekerja, dan ada saatnya kita di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saatnya kita bermajlis seperti ini. Jadi pandai-pandai kita untuk mengeset waktu, sehingga waktu-waktu kita yang istilahnya waktu luang kita tidak terbuang sia-sia, melainkan menjadi pahala yang ketika di akhirat kita berbahagia dengannya. Taib, karena sudah azan, kita azan dulu. Insyaallah ba'da azan kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Ada itu. Allahu Akbar, Allah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita di matan al-usul salasa, di mana Allah tidak redha seseorang, kita hambanya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik kepadanya. Dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun 'azim." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik membuat seseorang apabila dia tidak bertaubat sampai dia wafat, maka ini adalah seburuk-buruk keadaan manusia, seburuk-buruk makhluk. Ulaika syarrul bariyah, dan merekalah seburuk-buruk makhluk itu orang-orang yang wafat dimatikan dalam keadaan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lizzalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong satu orang pun bagi orang-orang yang berbuat zalim, dan kezaliman yang sangat besar. Dan pelaku kesyirikan ini akan membatalkan amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya jika engkau berlaku syirik, maka batallah seluruh amalan. Ini memang diingatkan oleh mu'alif agar kita tidak melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah sebesar-besar larangan dalam agama Islam. Dan ini sekedar muqaddimah saja. Dan tidak boleh ditandingi Allah Subhanahu wa taala meskipun itu malakun muqarrabun, seperti mu'alif dalam matan ini, meskipun itu malaikat muqarrabin, Jibril atau pemikul arash, tidak boleh disyirikkan. Meminta kepada malaikat atau kepada nabiyyun mursal atau kepada nabi yang diutus, kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak ada haknya untuk disembah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan rasul Allah, abduhu wa rasuluh. Ibadah kita bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun caranya baru mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berapa pertemuan ke-6 ini ya, ke-7, ke-6 ya. Sudah mulai kita bagaimana syahadatan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intinya pelajaran kita untuk mendudukkan syahadatan itu, pondasi dasar kita di dalam hati kita, yang dengan pondasi itu akan kita tegakkan salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya ibadah-ibadah yang lainnya dengan pondasi ini. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, bangunan jika pondasinya rapuh, gampang ambruk. Dan ini adalah usaha kita, upaya kita untuk mengokohkan pondasi keimanan kita dengan syahadatan itu. Dan syarat seseorang masuk Islam itu dengan mengucapkan syahadatan. Rukun Islam yang pertama itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini udah mulai kita
Kemarin mungkin sama-sama apa maksud pelajaran matan ini? Ini dia, mengokohkan akidah kita. Lalu bagaimana pula Allah disyirikatkan, dicari tandingannya dengan batu-batu, patung yang dibikin sendiri, pohon, bintang, matahari. Orang Jepang itu tidak pintar, jahil mereka. Mungkin dari sains, teknologi atau yang lainnya memang mereka maju, tetapi dari segi peribadatan mereka tidak sama sekali. Karena dia menyembah matahari atau orang-orang keturunan matanya sama. Itu agama Konghucu, Buddha, kita perhatikan siapa yang disembah. Yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Dan pernah kita mendapat kisah salah satu kajian dari salah satu majelis ustaz kita, ada orang keturunan etnis Cina itu masuk Islam gara-gara patungnya itu yang sering dipuja-pujanya itu jatuh sama kucing. Jadi waktu itu kucing situ main melompat, jatuh ke bawah, pecah. Analisanya, kok Tuhan yang saya sembah kok pecah katanya. Akhirnya Allah tunjukkan hidayah kepadanya, Allah beri dia hidayah ke jalan Islam. Jadi salah satunya peribadatan yang tidak nampak, yang gaib, hanya Rob yang disembah oleh orang Islam. Semuanya nampak. Orang Kristen lihatlah, nampak salibnya. Orang Yahudi, apa persembahannya itu? Kalau kita ke Palestina itu, di sosok kanan Masjidil Aqsa itu, apa dinding itu apa namanya? Meratap itu. Dan semuanya nampak, Apalagi yang lain. Pergi ke India semuanya Tuhan. Hanuman, kera, sapi, ular kobra, apalagi semuanya Tuhan. Negeri 1000 dewa, banyak Tuhannya di situ. Berantem Tuhannya nanti. Dan ini alhamdulillah, ini hidayah Islam ini yang cuma satu-satunya Rabb yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ghaib. Maksudnya ghaib itu memang awalnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Memang ghaib. Kita diuji dengan keimanan dengan ghaib. Surga dan neraka ghaib. Malaikat ghaib. Nabi pun ghaib karena Nabi telah wafat. Kita tidak berjumpa dengan Nabi SAW, namun ajarannya bisa kita petik, bisa kita pelajari di zaman kita ini. Baik. Kita lanjutkan ke as-salisatu. Yang ketiga. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Itulah poin yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dan mengamalkannya. Ats-tsalisatu anna man ata'ar rasul wa wahhadallah. Sesungguhnya siapa yang taat kepada Rasul,
wa wahhadallah, maka dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu lahu muwalah, dan tidak boleh bagi mereka itu muwalah, maksudnya berkasih sayang, man hadallahu rasulah, kepada siapa yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, meskipun itu qarib kerabat mereka. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu rasulah. Jadi tidak akan dijumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang saling kasih menyayangi terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun itu, walau itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka lah yang telah ditetapkan dalam hati mereka, dikokohkan dalam hati mereka keimanan yang kuat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, bagi mereka Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu merekalah orang-orang yang beruntung. Ini adalah akidah. Kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah akidah al-wala wal bara. Di sini dijelaskan akidah al-wala wal bara. Poin pertama, muallif menjelaskan kita tentang Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kepada kita dan diutus Rasul. Poin yang kedua, kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah akidah al-wala wal bara. Apa itu akidah al-wala wal bara? Secara ringkas kita sebutkan bahwa al-wala itu dari kata-kata al-wala, al-wali atau al-mualah di sini yang disebutkan oleh muallif, yaitu dari definisi dari segi bahasanya yaitu mencintai, bisa juga dengan menolong, bisa juga dengan mengikuti. Adapun secara istilah bahwasanya al-wala tersebut adalah penyesuaian diri terhadap apa yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lawan dari muaddah. Muallah itu lawannya muaddah, musuh. Syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Kemudian al-bara yaitu berlepas diri terhadap orang kafir. Dan al-wala wal bara ini adalah cinta dan benci, antara cinta dan benci. Karena dari sini kita merasakan manis keimanan itu karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang bukan karena baik itu siapapun di permukaan bumi. Kita mencintai Nabi SAW karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai istri dan anak-anak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di sini dijelaskan di dalam akidah al-wala wal bara ini. Jadi al-bara dari kata-kata al-bari yaitu menjauhi. Dalam surah Taubah awalnya bara'atun minallahi wa rasulih, berlepas diri Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri terhadap, itu namanya ada satu nama surah Taubah itu surah Al-Bara'ah, surah berlepas diri. Secara istilah bahwa seseorang yang bara itu dia
menyesuaikan dirinya terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan dan keyakinan. Baik, selanjutnya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita selesaikan yang paragraf ini. Cuman kita harus tahu terlebih dahulu aqidah al-wala wal bara. Jadi aqidah al-wara itu kalau kita gabungkan, maka dia adalah penyesuaian diri sebagai hamba Allah. Kita menyesuaikan diri sebagai hamba Allah terhadap apa yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, kepercayaan atau kepada orang. Itu harus kita bangun al-wala wal bara kita bagaimana? Yaitu di atas kecintaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bara kita di atas murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya yang pertama yaitu tadi kita singgung dengan perkataan. Jadi dengan perkataan, dengan apa kita itu al-wala'nya kita? Karena dengan perkataan, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baca Al-Qur'an dan yang lainnya, ungkapan yang indah dan segala macamnya. Itu membuat kita loyal, istilah bahasa lainnya loyal, mencintainya. Lalu dengan perkataan juga, dengan mencela, ghibah dan segala macamnya, adu domba, maka kita membencinya. Atau bahasa kita kata-kata kotor, carut dan marut, itu yang membuat kita membencinya. Harus jelas. Lalu dengan perbuatan seperti salat, sedekah, puasa, haji dan segala macamnya dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-bara'-nya dengan kebalikannya, orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak berpuasa, pokoknya segala perbuatan buruk yang dilakukannya, itu yang di atas itu kita membangun kebencian kepadanya. Dari kepercayaan seperti itu juga kita mencintai karena tauhid dan iman, karena dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia orang Islam. Dari situ kita bangun kecintaan karena kepercayaan. Begitu juga dengan kebalikannya, kita berlepas diri karena kesyirikannya, dengan kekufurannya, atau pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Adapun tentang orang, yaitu kita loyal kepadanya, cinta kepadanya adalah kepada orang-orang beriman. Kita wajib sesama orang beriman saling cinta mencintai. Bahkan seperti kata Nabi SAW, apabila salah seorang saudara kita sakit, ibarat kal jasad, bagaimana jasad kita, tentunya mata pun merasakan bagaimana tidak tidur, dan yang lainnya lisan pun berkeluh kesah dengan sakit tersebut. Mata tidak mau tidur, dan walaupun yang sakit itu anggota tubuh yang lainnya. Begitulah. Dan kalbunian, seperti bangunan, saling mengokohkan sesama orang beriman tersebut. Dan kita berlepas diri dari orang kafir, orang musyrik, dan kita berlepas diri. Jangan kita loyal kepada mereka. Dan seperti pernah di zaman Umar waktu di Syam itu pernah dijadikan sekretaris gubernur di Syam. Waktu itu salah satu daerah, masih daerah kekuasaan kaum muslimin, dijadikan sekretarisnya dari ahli kitab. Maka Umar pun tidak mau. Tidak, jangan sampai loyal kepada mereka. Harus berlepas diri kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sekedar muamalah tidak apa-apa. Muamalah seperti bekerja atau bagaimananya, atau kita sekedar dagang. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baju besinya tergadai sama orang Yahudi. Sekedar muamalah tidak masalah. Tetapi kalau sudah menyangkut ibadah, lakum dinukum waliyadin. Baik. Lalu bagaimana kedudukan tentang ini? Kedudukannya yaitu sangat penting, karena kedudukannya adalah kedudukan kalimat la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu kita al-wala' bara'nya dibangun dengan kalimat la ilaha illallah, karena an ya'budullah wajtanibut taghut, beribadah, mengibadati Allah dan menjauhi taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, al-wala' bara' tersebut ikatan iman yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autsaku oral iman al-muwalah fillah wal mu'adar fillah." Jadi ikatan yang kuat dalam keimanan itu adalah seseorang yang saling loyal, saling mencintai karena Allah, dan saling membenci karena Allah Subhanahu wal habbu fillah wal baghdu fillah. Saling mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah. Lalu dengan ini faktor
kemanisan iman itu kita rasakan dengan tegak di atas aqidah al-wala wal bara ini, karena Nabi SAW bersabda, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Seseorang yang mencintai seseorang karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seseorang yang membangun akidah al-wala wal bara-nya, benci dan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan di akhirat kelak. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di akhirat itu, di yaumil mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seseorang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan majelis ini kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kajian ini kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di loyal ini, karena cinta ini. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum al-wala wal bara itu wajib, dan salah satunya dalam surah An-Nisa, dan ini dulu pernah terkenal ayat ini ketika gubernur dijebloskan ke penjara, gubernur DKI beberapa tahun yang lalu. Dengan ayat ini kita masih ingat, dalam surah An-Nisa ayat 51. Salah ya? Bukan. Al-Maidah ya. Oh ya, Al-Maidah ayat 51 ya. Masih ingat ya. Kita yang lupa. Ini, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kata-kata wali Allah itu dari kata-kata al-wala tersebut. Jadi wali Allah itu benci dan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus nanti bagaimana? Tidak ada ya di pembahasan ini mana yang wali Allah, yang mana wali syaitan, itu harus kita pelajari. Karena seolah-olah dia katanya wali tetapi dia wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Di akidah ini juga dibahas insyaallah, dan masih banyak ayat-ayat, dan salah satu ayat yang telah kita bacakan dibawakan oleh mualif ini, bagaimana seseorang yang saling mencintai, bahkan walaupun itu di saudara-saudara mereka sendiri, walau itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka. Dan bagaimana kita lihat kalau kita baca sejarah ketika perang Badar itu antara kafir Quraisy dengan orang beriman, itu ada hubungan mereka itu. Orang kafir Quraisy itu masih ada bapaknya yang jadi bermusuhan perang Badar ketika itu. Lalu saudara mereka, lalu bagaimana dengan semuanya karib-karib mereka, akan tetapi tidak di atas itu mereka bangun, tidak atas hubungan biologis atau jasad atau kesukuan atau yang lainnya, akan tetapi kecintaan, benci dan cinta mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti yang lain saudara mereka, yaitu orang Ansor. Orang Ansor yang bagaimana perlakuan orang Ansor penduduk Madinah ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu ini memang sesuatu yang harus, karena waktu tidak memungkinkan, ini suatu, kalau kita buka kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, merupakan bab tersendiri, akidah wal wala wal bara. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini kita memahami dengan apa dibangun kecintaan dan kebencian kita sesama kaum muslimin. Dan mungkin kita cukupkan pelajaran kita. Insyaallah kita akan melakukan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah yang sama-sama kita tegakkan insyaallah. Dan apapun yang telah kita bahas, seandainya itu adalah sesuatu kesalahan, itu dari diri kami pribadi dan itu dari syaitan. Adapun apabila itu kebenaran, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.